Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial seputar tips-tips yang ada pada Google Document dan Google Slide. Ini sih semacam materi-materi yang saya kumpulkan, yang saya pilih materi yang akan mendukung produktivitas kita dalam menggunakan kedua aplikasi tersebut, sehingga nantinya kita akan banyak menguasai atau mengetahui materinya secara cepat dalam sekali tutorial. Nah, itulah tujuan saya dibuat semacam gabungan tips-tips antara Google Document dan Google Slide, dan semoga ini akan membantu pekerjaan kita. Baik, akan saya langsung praktekkan saja. Yang pertama kita akan berbagi link ya, baik itu link Google Dokumen maupun Google Slide-nya. Dalam membagikan atau sharing dokumen, kita langkah pertama adalah membagikan kepada siapa dokumen tersebut ya. Kepada orangnya akan kita bagikan. Nah, setelah kita tentukan kepada siapa dokumen ini akan kita bagikan, kita bisa mengatur jenis tampilan ataupun jenis link sharingnya seperti apa. Misalnya di sini kan awalnya linknya ada kata edit dan seterusnya. Nah, kalau ini kita rubah kata editnya dengan kata yang lain, maka akan menentukan jenis tampilan dokumennya yang dibagikan tersebut. Baik, akan saya praktekkan. Di sini ada linknya, link Google Slide. Akan saya buka dengan tab baru dan akun lain, akun berbeda. Saya akan buka di akun yang lain. Nah, di sini saya akan pastekan ya. Saya akan buka. Nah, di sini tampilan link awalnya adalah ada kata edit, tanda pagar, slide, dan seterusnya. Nah, saya ingin mengganti kata ini dengan kata present. Artinya kita akan membagikan link ini untuk dipresentasikan kepada rekan kita atau siswa kita. Jadi yang menerima linknya hanya akan bisa menerima tampilan presentasi ya. Penggunaan atau penggantian jenis link ini bisa kita gunakan untuk berbagi link sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ingin membagikannya link ini kepada publik dalam bentuk nantinya yang akan menerima linknya langsung otomatis menyalin dokumennya, karena langsung akan disediakan tombol salin atau copy, ataupun nanti kita bisa men-settingnya dengan jenis PDF. Jadi setiap yang menerima link kita langsung akan otomatis terdownload dalam bentuk PDF. Nah, ini adalah caranya. Yang pertama akan saya praktekkan menggunakan kata present untuk membagikan link Google Slide dalam bentuk presentasi. Setelah kita ganti kata edit dengan present, maka kita akan bisa membukanya langsung dalam bentuk tampilan presentasi. Nah, ini adalah misalnya yang membuka linknya, maka dia langsung otomatis tampil dalam bentuk presentasi seperti ini ya. Ada kata present, tanda tanya, slide, sambung ide, titik P. Ini adalah namanya jenis linknya saya sebut. Nah, di sini bisa kita sajikan presentasinya atau kita mainkan putar ya. Nah, itu yang pertama. Berikutnya saya akan mempraktekkan lagi menggunakan misalnya Google Dokumen. Di sini saya akan mengganti link kata editnya ini dengan copy atau salin. Caranya kita ambil linknya, kita copy,
terus kita buka di tab baru. Nah, di sini saya berperan sebagai yang membuka linknya atau menerima linknya. Saya pastikan. Nah, di sini belum saya masih saya ambil lagi di sini tadi belum hasil saya copy. Ini masih belum kebuka dokumennya. Ini kata editnya saya ganti dengan kata copy. Nah, ini maka otomatis yang menerima link akan dipaksa diharuskan membuat salinan. Jadi dokumen aslinya kita aman ya. Oke, tinggal kita klik buat salinan, nanti otomatis masuk ke Google Drive kita di dalam folder dibagikan kepada saya. Ini sudah ada kata salinan dari itu ya. Yang berikutnya saya akan mengganti jenis linknya tadi dengan apa namanya, ini kita ganti dengan kata review atau hanya tampilan saja. Jadi kalau dengan fitur preview ini kita membagikan khusus dalam bentuk tampilannya saja ya, hasil akhirnya seperti ini. Jadi tidak ada menu edit ya, sehingga kita tidak tahu siapa yang membagikan link ini. Oke, yang berikutnya saya akan ganti jenis previewnya dengan format PDF. Maka saya ketikkan export tanya format sama dengan PDF. Nanti yang menerima link akan otomatis mendownload dalam bentuk PDF, baik itu dokumen Google Dokumen maupun Google Slide. Baik, kita praktekkan. Nah, ini dia langsung salinan dalam bentuk PDF, otomatis terdownload. Nah, ini sudah ya. Nah, itu untuk jenis sharing link ya. Untuk berikutnya saya akan menuju Google Slide. Saya akan memberikan materi yang lainnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan file formatnya yang di sini terapkan format dalam bentuk file, sehingga kita kalau mau format objek atau shape tinggal klik saja, maka akan otomatis diterapkan format yang kita pilih. Oke, di sini saya misalnya akan buat sebuah shape, misalnya bentuk seperti ini. Nah, ini saya akan copy dulu.
Nah, yang ini saya akan beri warna fill, misalnya warna merah, bordernya warna seperti ini. Kita buat besar, nah seperti ini. Kita bisa menggunakan line format ini untuk objek atau shape yang lain ya. Caranya tinggal kita klik objeknya yang sudah kita beri pemformatan, terus kita klik tombol apa ini semacam puas. Nah, kita terapkan di sini, tinggal tempel ya, kita terapkan lagi tempel. Jadi cuma klik tempel ya. Ini untuk gambar misalnya objek. Berikutnya kita akan menggunakan yang lain, misalnya saya akan membuat bentuk panah seperti ini. Bentuk panahnya kita beri warna misalnya. Kita bisa menggunakan tombol keyboard untuk menggandakan, memperbanyak atau menduplikasi objek ini dengan cara tekan Ctrl D ya, berkali-kali banyak yang kita inginkan. Nah, ini dapatlah objek ya yang banyak. Nah, di sini setelah kita mendapatkan menduplikasi dalam banyak kopian, nah, kita akan mengatur perataan objeknya atau shape-nya. Nah, kita pergi ke atur. Nah, di sini bisa kita ratakan, rata kiri misalnya, atau tengah atau kanan. Nah, baik kita ratakan kirinya di sini. Caranya kita blok seluruh objeknya, ini kan belum rata kiri, terus kita atur ratakan sebelah kiri. Nah, maka ini akan rata kiri semua. Berikutnya kita akan mendistribusikannya ya, menyebarkannya dengan jarak yang sama. Ini kan tidak sama. Kuncinya ada objek awal dan objek akhir. Objek yang di tengahnya nanti akan menyesuaikan jaraknya ya, akan membagi rata semua objek dalam jarak yang sama. Oke, kita blok dulu, kita ratakan dulu rata kiri. Nah, sudah rata kiri, tinggal kita atur jaraknya dengan cara atur sebarkan ini secara vertikal kalau dari atas ke bawah. Kalau dari kiri ke kanan objeknya horizontal. Di sana kita buat sebarkan secara vertikal. Maka ini jaraknya sudah sama ya antara shape yang satu dengan shape berikutnya. Bisa digunakan misalnya untuk membuat tabel yang menarik di sini. Itu kita hapus. Berikutnya kita akan menambahkan tema. Sebelum menambahkan tema, kita bisa memberi fill warna custom yang belum ada di sini ya. Kita klik objeknya, terus kita ke menu warna isi. Di sini kita tambahkan warna lainnya. Di sini kan belum ada warna-warna yang lain. Kita tambahkan, kita pilih misalnya warna apa, warna kuning misalnya. Kita transparansinya bisa kita mainkan ya, kuningnya seperti apa, tinggal kita nah seperti ini.
transparansinya bisa kita mainkan dan warnanya. Kalau sudah kita oke. Nah, ini sudah dapat warna seperti ini, custom ya. Ini ingin kita terapkan ke bentuk lain ya, nanti sudah ada, tinggal kita warna isi. Nah, ini sudah menambah warnanya. Kita klik saja warna customnya seperti ini. Untuk warna lain bisa kita coba sendiri. Baik, langsung berikutnya kita akan menambahkan semacam tema atau watermark ya. Caranya kita sisipkan dulu objeknya atau watermark. Misalnya kita akan membuat watermark logo, kita upload dulu dari komputer. Nah, di sini misalnya saya pilih logo ya. Ini kita open. Ya, kita tunggu ini opsi membuatkan. Ini logonya sudah ada. Misalnya ingin kita perbesar atau kita terapkan logonya untuk watermark, kita tengahkan ke tengah halaman ya, secara horizontal. Nah, seperti itu. Kita atur lagi secara vertikal seperti ini. Nah, ini sudah rata vertikal dan horizontal. Nah, terus kita bisa atur opsi formatnya ya, kita klik, kita sesuaikan. Nah, di sini bisa kita atur transparansinya ya. Ini kita besarkan transparansinya. Untuk watermark biasanya kan transparansi ini berapa persen, misalnya 71% atau berapa seperti ini. Nah, bisa juga nanti kita tambahkan teks di sini ya, kita kasih transparansi, teksnya bisa word art atau teks biasa. Nah, cara untuk menambahkan ke tema ya, tinggal klik objeknya ya, saya klik objeknya, terus klik kanan, terus kita ke bawah ada tambahkan tema. Nah, pilih yang ini, yang tema kita pilih. Nah, nanti ini akan otomatis masuk ke tema ini. Nah, ini sudah ada ya, sudah masuk. Nah, terus bisa kita duplikat, misalnya duplikasikan slide. Nah, maka otomatis saat kita memperbanyak slide sudah ada watermarknya ya, sudah ada watermarknya. Tidak bisa kita hapus ya. Untuk mengeditnya atau menghapusnya bisa kita ke slide. Nah, di sini bisa kita update ya, kita beri nama apa temanya ya, ganti nama dan
tambahkan yang lain, teks misalnya dan lain sebagainya. Oke, itu seperti itu. Untuk membuat watermark di Google Dokumen sama caranya, sisipkan logonya atau objeknya, terus kita buat preset eh, namanya transparansinya berapa, terus kita tempatkan objeknya di belakang tag. Nah, seperti itu. Baik, untuk berikutnya kita bisa membuat sini semacam gerakan mouse berupa laser ya, seperti laser point ya, seperti gerakan laser point. Caranya misalnya kita presentasikan, pada saat mempresentasikan tersebut bisa kita gunakan gerakan mouse laser point. Kita presentasikan, tinggal kita tekan huruf L pada keyboard ya. Saya tekan L ini, maka setiap gerakan mouse kita saat mempresentasikan Google Slide akan berubah seperti ini. Itu. Saya ulangi lagi. Saya presentasikan. Nah, ini kan belum ada, kita tekan L pada keyboard. Nah, ini sudah ada. Jadi untuk memperjelas, mempertegas presentasi kita ya. Jadi mengarahkan audiens kita ya. Mengarahkan audiens kita, misalnya seperti ini ya. Itu. Berikutnya kita bisa menambahkan ekstensi di sini ya. Ekstensi add-on ya, kita tambahkan add-on yaitu flat icon, free icon products and sheet and slide ya. Ini bisa kita install add-onnya baik pada Google Slide maupun Google Dokumen. Free icon products sheet and slide atau flat icon. Oke, kita buka. Seperti ini. Kalau kita cari yang lain, coba yang ini, icon slide and dock. Nah, ini flat icon. Bisa kita masukkan objek-objek icon. Misalnya ikon WhatsApp kita sisipkan, atau YouTube kita sisipkan, klik saja insert, nanti masuk ke slide kita ya. Banyak ya, ikonnya. Atau kita cari misalnya buku, ada ikon, kalau tidak ada kita gunakan bahasa Inggris. Nah, banyak buku, kita pilih yang ini misalnya. Ini warnanya bisa ini
Ini warnanya sudah bisa, ukurannya bisa kita tentukan seperti itu. Oke, kita kembali ke ya ke add-on namanya flat icon plus slide and dock ya. Kita start flat icon, nama add-onnya ya. Misalnya ini kita klik objek apa, banyak objeknya, ini kita klik. Ini warnanya bisa kita sesuaikan warna merah misalnya, warna yang lain misalnya. Ukurannya berapa, kita insertkan. Nah, dari sini ini bisa kita perbesar. Baik, yang berikutnya kita gunakan add-on untuk menerjemahkan kotak teks text box ya. Kita ke add-on namanya slide translator. Nah, kita buka translate text box. Nanti akan muncul di sini translate selected text box. Nah, kita setting bahasanya misalnya bahasa Inggris ya, atau bahasa Indonesia bisa. Jadi nanti kita gunakan untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa Inggris misalnya, atau bahasa asing. Misalnya saya buat teksnya, saya ketikkan misalnya something to eat. Nah, ini ada teks. Nah, ini kita ingin terjemahkan. Caranya kita translate saja. Kita pilih bahasanya dari Inggris ke Indonesia. Contohnya Inggris, translatekan Indonesia. Kita translate. Nah, sesuatu untuk dimakan. Kita ganti lagi misalnya ya ini misalnya kantin, eat in the kantin, translate makan di kantin ya, seperti itu. Sama dalam bahasa Indonesia bisa juga kita rubah dalam bahasa Inggris. Misalnya bahasa Indonesianya itu saja, kita ganti menjadi bahasa Inggris ya, translate that is all. Nah, itu yang berikutnya bisa kita gunakan add-on lagi untuk voice typing ya, mengetik menggunakan suara. Voice typing kalau di Google dokumen ada juga ini, cuman ini di Google Slide. Caranya kita klik tombol naik ini ya, bahasanya sudah kita pilih, misalnya Indonesia, bahasa Indonesia. Contoh saya akan klik, nanti muncul tagnya di sini. Halo kita allow-kan dulu mic-nya. Halo semuanya, selamat datang. Nah, ini akan muncul tagnya. Kita matiin. Itu untuk slide-nya ya. Berikutnya kita akan menuju ke Google Dokumen. Nah, di sini di Google Dokumen yang pertama ini belum terbuka ya.
Bisa kita menambahkan font, ya, more font. Kita akan menambahkan font ke dalam buku dokumen. Dari font-font yang sudah ada, ya, kita bisa tambahkan lagi biar cari font sesuai keinginan kita. Nah, caranya nanti kita ke fontnya, kita klik di sini, ada tombol plus, ini untuk memperbesar ini A plus. Nah, kita klik A plus, ya. Saya ulangi, menambahkan font, klik pada font. Di sini ada tombol A plus atau font lainnya, kita klik. Nah, di sini ada font-font yang sudah terpasang, terinstall, ya, di Google Dokumen atau Google Slide. Untuk menambahkan, ini font saya, ini bisa kita urutkan, kita filter, ya, secara popularitas atau alfabetis, misalnya alfabetis. Cara menambahkannya tinggal kita klik saja, ya. Misalnya ini kita klik, ini Arigania, ini free untuk personal use, ya, font ini, font Google. Ini font-font yang lain bisa kita tambahkan. Ini banyak, ya, font-font ini. Hasilnya kita okekan. Misalnya kita nanti akan pakai font Almira. Nah, ini Almendra. Oke, kita akan melakukan yang barusan, kita tambahkan font Almendra, misalnya kita ganti dengan Almendra. Nah, yang ini sudah berubah fontnya, ya. Font baru biasanya. Itu menambah font. Berikutnya kita bisa mengirimkan dokumen ini melalui email, tetapi yang menerima email tersebut hanya membuka dalam emailnya saja dokumen ini. Jadi dokumen ini otomatis masuk ke dalam teks di email tanpa harus kita membagikan dokumennya. Caranya kita ke menu file, di sini ada email file ini kita klik. Jadi file ini kita masukkan ke dalam emailnya, ya. Tapi bukan berupa lampiran, tapi bodinya, ya, isi dari emailnya, pesan. Nah, ini kepada siapa kita masukkan alamat emailnya, misalnya pada ini kita klik jangan lampirkan, ini sertakan konten dalam email langsung atau kita kirim. Kita akan buka di akun lainnya, ya, kita buka tab baru. Ini, ya. Nah, kita akan buka ke dalam email yang sudah kita kirim.
baca di sini. Ini kita buka gini. Kita klik. Ini namanya embed email ya. Nah, ini kita buka emailnya yang barusan. Nah, ini sudah masuk. Nah, jadi otomatis tabel atau gambar atau link ada di dalam body text emailnya ya, di dalamnya tanpa harus dilampirkan. Jadi membaca langsung di emailnya dan bisa langsung ke link ya jika ada link. Ini tampilan lampirannya berupa link atau foto itu tadinya adalah berupa smart chip atau smart kanvas. Nah, kalau kita kirim dalam bentuk email seperti ini ya. Oke, kita buka yang ini. Ini kan dari smart kanvas, kita buka. Nah, ini kan smart chip atau smart kanvas. Nah, kalau sudah dikirim dalam bentuk email, maka ini tetap melink ya. Nah, seperti itu. Adapun add-on yang lain tinggal kita cari saja ya. Dengan icon gambar jenis dokumennya seperti Google Slide, Google Dokumen, Google Form tidak muncul kalau di email, tapi langsung berupa email dan nama dokumennya saja. Jadi ini untuk mempermudah kita membuat link ya, tinggal kita panggil menggunakan smart icon, simbol add, dokumennya muncul. Baik, itu saja yang bisa saya sharingkan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.